나 지금 민망해서 빨리 걷는 거 안 보여요? 나를 찬 이유가 아니 나를 또 차는 이유가 그녀를 만나러 나가려던 게. 아니네요. 그럼 뭐 하시는 겁니까? 귀신들 너무 믿지 마요. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Midnight Studio. Tanpa berlama lagi, episode 7, mari kita review. Seorang wanita tampak depresi dan kini berada di pinggir jembatan berniat mengakhiri hidupnya. Ia lalu menelpon layanan konseling online dan berpamitan dengan konselor yang biasa mendengarkan curhatan hatinya yang galau. Tepat begitu ia akan terjun, untunglah konselor itu datang dan mulai membujuknya. Namun setelah si konselor membantu wanita itu, entah mengapa wanita itu malah ketakutan dan akhirnya mendorong pria yang menolongnya ke sungai. Diceritakan 2 hari setelah So Ki-won menghilang, Ki-ju kecil mendapatkan bekas luka yang secara tiba-tiba muncul. Dan tamu pertamanya adalah seorang gadis yang entah mengapa membawa kamera milik paman Ki-ju. Namun hantu wanita itu tak pergi meski sudah difoto 2 kali. Dan anehnya hantu wanita itu juga memiliki tanda bakar yang sama dengan Ki-ju. Kembali ke saat ini. Setelah adegan kisah yang mendadak, Hanbom malah canggung sendiri. Sedangkan Ki-ju masih tetap mengikuti Hanbom dengan berbohong jika ada hantu seram yang mengikutinya. Padahal aslinya hanya ada hantu anak kecil yang manis dan seekor kucing yang tiada. Hanbom sampai rumah begitu emosi bercampur dengan perasaan malu. Karena tadi mereka membahas mengenai rencana kepergian Ki-ju ke suatu pulau. Dan Ki-ju pasti akan pergi sebentar lagi. Karena itu adalah hal yang pasti terjadi. Saking emosinya, Hanbom bahkan mengatakan jika Ki-ju adalah seorang pengecut. Karena sudah menyiapkan jauh hari tentang kepergiannya. Di kantor, Deputi Go masih mengikuti Kim Ji-won. Wanita itu ternyata diperlakukan sama dengan dirinya dulu. Diberikan pekerjaan yang semena-mena. Bahkan diminta melakukan pekerjaan rumah dari anak si atasan. Ji-won menahan kesal dan tetap mengerjakan tugas atasan. Deputi Go yang melihat malah ikut emosi dan mengusili si atasan dengan masuk ke seorang ajuma, bahkan melemparinya dengan air kotor. Hanbom secara tiba-tiba mendirikan kantor bersama di studio foto. Ki-ju sudah menolaknya, tapi tetap tak bisa menahan keinginan kuat Hanbom itu. Hanbom juga menyiapkan surat kontrak mengenai zona aman keduanya. Hanbom dan yang lainnya lalu makan malam di studio. Ki-ju hanya cemburu saja melihat hal itu. Dan lagi-lagi, Ki-ju pasrah dipaksa untuk makan oleh Hanbom. Selagi makan, mereka melihat berita di televisi tentang seorang pria yang tewas setelah mencoba untuk menggagalkan percobaan bundir. Pria itu bernama Choi Hoon. Ki-ju dan yang lainnya bersiap membuka studio foto. Dan tamu kali ini adalah pria si penolong yang ada di televisi barusan. Setelah ditenangkan, Choi Hoon mulai bercerita jika ia bekerja sukarela di sebuah lembaga konseling bundir. Dan ia mendapatkan telepon dari seorang wanita yang kala itu sedang merasa depresi. Untuk membangkitkan keinginan hidupnya lagi, pria itu meminta si wanita untuk terus menelponnya dan memberi kabar terbarunya dan memberi semangat hidup. Hingga akhirnya pria itu selalu ada di setiap momen kehidupan si wanita. Deputi Go dan yang lainnya merasa iba dengan cerita konselor itu. Dan keinginan terakhir dari Choi Hoon adalah bertemu dengan wanita itu. Hanbom dan Choi Hoon berbincang dan tampak akrab. Ki-ju yang melihat merasa tak suka dengan kedekatan keduanya. Sementara itu di kantor polisi, banyak laporan mengenai kehilangan kucing peliharaannya. Dan seorang ajuma tak sengaja memergoki si arwah jahat sedang melakukan hal keji pada kucing-kucing lucu itu. Ki-ju mulai mencari keberadaan si wanita, namun kediamannya bahkan tak dikunci dan begitu berantakan. Sedangkan tugas Baek Nam-gu adalah mencari CCTV saat kejadian. Ia lalu mengirimkan pada Ki-ju karena merasa ada yang janggal dengan tingkah si wanita yang tiba-tiba berubah pikiran. Ki-ju lalu mendatangi lokasi kejadian, namun nampaknya tak ada kaitan dengan hantu air yang selama ini ia kira. Ki-ju lalu bertanya pada Choi Hoon mengenai perubahan sikap tiba-tiba dari wanita itu. Namun tiba-tiba Choi Hoon mulai merasa kedinginan lagi dan ia pun berubah menjadi seram kembali. Deputi Go membawanya pergi untuk menenangkan. Sedangkan Ki-ju meminta Hanbom untuk tak mempercayai hantu
karena mereka tak selalu berkata jujur. Dikatakan seperti itu, Hanbom malah kegeeran mengira Kiju cemburu. Hanbom lalu membahas mengenai kepulauan Pitcairn lagi. Kiju pun membahas mengenai pamannya yang sudah lama menghilang dan telah berjanji akan pergi bersama ke pulau itu. Hanbom terdiam karena kini tahu alasan Kiju harus pergi. Kim Ji-won bermental baja. Pekerjaan yang terakhir kali ia lakukan ternyata membuat atasan mengamuk. Namun begitu, ia tetap pergi izin keluar kantor di siang hari. Deputi Go mengikuti Ji-won dengan penuh prasangka tak baik. Deputi Go langsung terdiam ketika tahu Ji-won datang ke sebuah rumah sakit dan ternyata menginap penyakit kanker. Kiju akhirnya bisa menemukan keberadaan si wanita. Wanita itu pun pasrah dan mengakui memang ia telah menghilangkan nyawa Choi-hun. Namun karena pria itu adalah seorang penguntit. Di rumah wanita itu selalu ada barang-barang yang asing. Ia sudah mencoba untuk melaporkan, tapi laporannya tak dianggap serius. Penguntit itu selalu mengiriminya sepasang sepatu berinisial HNH. Meskipun sudah membuang, tapi esok harinya sepatu-sepatu itu terus berdatangan lagi. Hingga akhirnya ia baru menyadari jika konselor yang selama ini menghubunginya adalah sang penguntit itu sendiri. Kiju yang sudah tahu ceritanya mulai mempersiapkan kepergian Choi-hun dan memaksa Choi-hun untuk pergi dengan tenang. Choi-hun sudah merasa jika motifnya mencari wanita itu sudah ketahuan. Choi-hun pun langsung berubah menjadi hantu seram dan buruk rupa, lalu menyerang Kiju dan yang lainnya. Pertarungan sengit antara Choi-hun dan Baek Nam-gu pun terjadi, dan tiba-tiba Choi-hun pun menghilang. Dan gawatnya lagi, Choi-hun merasuki tubuh Hanbom dan membawanya ke atas jembatan yang begitu tinggi. Choi-hun tetap ingin diberitahu tentang keberadaan wanita pujaannya. Dan episode 7 pun berakhir dengan menegangkan seperti itu.